Gagak ini kan merupakan binatang misterius yang konon menjadi pertanda kematian. Dan apa yang terjadi, satu persatu makhluk halus datang dari berbagai penjuru dengan berbagai bentuk yang sangat menyeramkan. Langkah kaki yang sangat kencang suaranya, jadi seperti kayak monster datang gitu ya, suaranya dan kencang sehingga membuat paniknya bukan main ya. Dan ternyata sosok itu adalah penguasa daerah tersebut, yaitu Genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat DKM. Hari ini saya ingin cerita yang saya dapat dari cerita misteri para teman-teman Sobat DKM. Cerita ini mengisahkan tentang pesugihan sate gagak. Jadi gini ceritanya. Dulu ada salah satu seorang yang bernama Amir. Jadi dia ini datang ke dukun di daerah tempat angker yang ada di dekat hutan. Jadi dia itu datang karena ada keperluan bahwa dia mempunyai utang sekitar 5 miliar yang menumpuk sehingga dia tidak bisa membayar. Jadi si Amir ini memang orang yang bekerja keras ceritanya. Jadi karena Amir ini usahanya bangkrut dan terlilit utang, maka dia tidak mempunyai sumber lain untuk membayarnya. Jadi karena iman dan ketakwaan yang kurang, akhirnya Amir ini datang ke tempat dukun yang ada di daerahnya tidak saya sebutkan. Jadi dia memang dukun ini ada di daerah dekat hutan atau biasa disebut dengan di daerah Jawa tuh alas ya, alas yang sangat lebat lah. Amir ini datang bersama temannya. Jadi karena memang Amir tidak tahu lokasinya, jadi dia diantar oleh temannya yang bernama si Warno. Warno ini tugasnya sebenarnya dia sudah memberitahukan kepada Amir bahwa apa yang Amir lakukan ini sangat bertentangan dengan agama. Karena memang notabene si Amir ini beragama Islam. Namun karena keimanan dan ketakwaan si Amir ini yang telah tertutup oleh banyaknya utang sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Singkat cerita, karena si Warno terus didesak sama Amir, akhirnya si Warno mengantarkan Amir ke tempat dukun tersebut. Sebenarnya Warno juga takut karena dia satu tidak pernah menjalankan ritual ini. Namun karena dia pernah mendengar dari teman-temannya bahwa ada suatu tempat yang bisa membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, sehingga dia lari mencari pesugihan. Singkat cerita, Amir dan Warno telah tiba di tempat dukun tersebut. Perbincangan pun dimulai antara si Amir dengan si dukun.
Jadi dukunnya ini memberi syarat yang sebenarnya simpel, karena memang pesugihan ini tidak membutuhkan tumbal. Cuman syarat yang harus dia lakukan adalah uji mental. Uji mental maksudnya di sini uji mental bertemu dengan makhluk-makhluk yang notabene tidak kasat mata dan mungkin bisa dikatakan sangat menyeramkan lah bagi orang-orang yang tidak pernah berhubungan langsung dengan makhluk tersebut. Lalu si Amir ini memberikan syarat-syarat yang diajukan oleh si dukun. Dukunnya ini memberi syarat bahwa dia akan melakukan suatu pesugihan yang biasa disebut dengan pesugihan sate gagak. Jadi syarat yang harus dia lakukan adalah datang ke lokasi yang dituju nanti. Jadi lokasinya itu memang seram, karena memang tidak boleh ada suatu cahaya, ada cahaya sedikit pun. Jadi kalau misal di dalam hutan, ya hutannya gelap dan dia harus telanjang bulat alias tidak memakai baju, karena memang itu syarat yang harus dilakukan oleh para pengamal atau pelaku pesugihan sate gagak ini. Dan juga yang paling utama adalah burung gagak. Burung gagak yang masih hidup. Kenapa burung gagak memang salah satu menjadi alternatif pesugihan yang sangat mudah? Karena memang satu, sate gagak ini memang kalau dilihat ke belakang bahwa gagak ini kan merupakan binatang misterius yang konon menjadi pertanda kematian bagi orang-orang yang mempercayainya, khususnya di daerah Pulau Jawa. Jadi kalau ada burung gagak yang berputar-putar di rumah orang, pasti orang akan mengira ada sesuatu lah itu di rumah tersebut. Entah itu kematian, entah itu apalah, mungkin itu kurang tahu apakah itu mitos atau memang kepercayaan orang-orang Pulau Jawa, seperti itulah. Dan juga dan juga burung gagak ini memang aroma yang sangat disukai oleh makhluk halus, khususnya gendruwo. Singkat cerita, si dukun ini mengantarkan Amir beserta Warno ke lokasi yang dituju. Si dukun ini memberikan wejangan kepada si Amir jika burung gagak sudah mulai panik. Jadi burung gagak ini harus disembelih di lokasi tersebut. Dan ciri-ciri kedatangan makhluk halus adalah ketika waktu burung gagak itu panik atau mengeluarkan bunyi yang sesering mungkin. Itulah salah satu ciri yang diutarakan oleh dukun tersebut, bahwa kalau si burung gagak sudah berbunyi, itu harus dilakukan penyembelihan dan dimasak melalui sate gagak. Akhirnya Amir memberanikan diri. Dia bertelanjang bulat sendirian, karena memang temannya Warno memang tidak mau menemani si Amir. Jadi di malam yang dingin tersebut,
si Amir ini memberikan diri karena memang dia udah pikirannya udah buntu ya, buntu tuh udah ya, dia sudah tidak bisa memikirkan hal yang benar atau tidak, akan dia jalani, yang penting utangnya lunas. Akhirnya Amir sendirian di situ 1 jam, tanda-tanda kehadiran mereka belum nongol. Kemudian di 1 jam berikutnya mulailah tanda itu terdengar. Burung gagak mulai berbunyi. Dalam keadaan panik itulah Amir memberanikan diri untuk menyembelih si burung gagak. Lalu dia membakar api untuk membuat sate. Jadi dia membakar bulu gagak itu memang untuk memberikan aroma yang akan menyebar ke seluruh arah, ke seluruh penjuru arah tersebut, sehingga menarik perhatian dari makhluk tersebut. Satu persatu mereka datang. Kehadiran mereka ditandai dengan angin yang kencang banget di daerah situ. Karena Amir sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut, maka dia pun menjadi panik dan juga takut karena udara yang begitu kencang merasuki tubuhnya. Amir pun akhirnya membakar sate tersebut, dan apa yang terjadi, satu persatu makhluk halus datang dari berbagai penjuru dengan berbagai bentuk yang sangat menyeramkan. Ada yang badannya remuk, ada yang kepalanya patah lehernya, ada yang mengeluarkan darah sehingga baunya sangat amis dan menyengat. Amir pun sebenarnya ketakutan, cuman karena dia udah terhasut oleh uang yang harus dia bayar, dia pun memberanikan diri. Satu persatu dia layani makhluk halus tersebut. Makhluk halus memakan sate, dan berapapun jumlah yang Amir minta akan selalu dipenuhi oleh makhluk tersebut. Meskipun satu tusuk sate itu seharga 1 miliar pun akan tetap dibayar sama makhluk halus tersebut. Namun di sini makhluk halus tersebut tidak langsung membayar karena memang itu uang gaib ya. Jadi uang tersebut akan dibayarkan di suatu tempat yang memang khusus disediakan tempat untuk menampung uang. Dalam keramaian dan antrean para makhluk halus tersebut, ada satu yang sangat membuat Amir itu ketakutan. Karena langkah kaki yang sangat kencang suaranya, jadi seperti kayak monster datang gitu ya, suaranya dan kencang sehingga membuat Amir itu paniknya bukan main ya. Dan ternyata sosok itu adalah penguasa daerah tersebut, yaitu Gendruwo, dengan mata merah yang menyala dan badannya yang sangat besar. Amir pun tak kuasa sebenarnya dengan kehadiran makhluk Gendruwo tersebut, karena saking takutnya Amir pun
dari tempat jualan satenya. Meskipun Amir telah mendapatkan uang dari makhluk-makhluk sebelumnya, namun bisa dikatakan Amir ini gagal dalam pesugihan karena Amir lari dengan kedatangan genderuwo yang sangat besar, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa ini makhluk yang sangat beda dengan makhluk-makhluk yang dia layani sebelumnya. Singkat cerita, Amir kembali ke rumah dukun tersebut. Dan dukun tersebut memberitahukan kepada Amir bahwa ada 2 kemungkinan dalam pesugihan sate gagak ini. Yang satu adalah kekayaan yang dia terima, dan satu lagi adalah kegagalan yang akan dia terima setelah ini. Karena Amir sudah kalut dan tidak bisa berbuat apa lagi, akhirnya Amir pulang ke rumah dengan sedikit kekecewaan, namun itu terhapus oleh rasa ketakutan yang dia temui dengan makhluk genderuwo tersebut. Sebenarnya dia tidak gagal sepenuhnya, karena memang ada beberapa makhluk halus yang telah membayar sate gagak tersebut. Jadi di dalam kota itu dia sudah menemukan uang sekitar 3 miliar. Dan yang dia butuhkan adalah 5 miliar untuk membayar utangnya. Jadi kurang 2 miliar. Akhirnya si Amir ini cuek aja, karena memang dia segala hal yang akan menyangkut dirinya setelah kegagalan ini, hingga sampai detik ini pun dia tidak merasakannya. Kemudian beberapa hari, seminggu kemudian, barulah hal tersebut mulai terjadi. Jadi di dalam rumahnya itu banyak sekali, setiap hari selalu ada teror. Terornya adalah rumahnya itu selalu berbau bangkai. Jadi kalau mungkin kita di rumah kita ada tikus mati atau yang kucing mati yang tidak bisa kita temui, kurang lebih seperti itulah. Tapi ini lebih menyengat lagi bangkainya. Dan yang pernah ditemui adalah istrinya, adalah sebuah bangkai burung gagak yang sudah hancur dan banyak belatungnya. Istrinya tidak mengetahui karena memang selama ini dia percaya bahwa dari mana burung gagak tersebut bisa masuk ke rumahnya. Ya kan? Akhirnya si Amir kembali lagi ke dukun tersebut dan menceritakan bahwa apa yang telah dia alami setelah seminggu ini. Dia menceritakan berbagai teror dari burung gagak maupun bangkai yang selalu berada di rumahnya tersebut. Akhirnya dukun tersebut memberitahukan kepada Amir bahwa ini adalah permulaan dari teror yang diberikan oleh genderuwo. Karena kemarin yang dia jumpai
genderuwo yang dijumpai itu adalah raja dari segala makhluk yang ada di daerah tersebut. Dan Amir harus menerima resiko yang terjadi apabila pesugihan sate gagak ini tidak berhasil dia laksanakan. Dan akhirnya yang terjadi adalah 3 minggu setelah ritual tersebut, si Amir ini meninggal dunia dengan tidak wajar. Jadi dia kecelakaan setelah pulang dari rumah temannya. Inilah cerita yang dialami oleh para pesugihan sate gagak. Jadi bagi siapapun yang melakukan pesugihan dengan makhluk halus, ingatlah bahwa resiko yang harus dia terima adalah kematian, atau yang biasa orang sebut itu sebagai tumbal atau menyerahkan jiwanya kepada makhluk halus. Oke, sekian dulu cerita saya buat Sobat DKM. Sampai jumpa di cerita saya berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.